Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang menulis pesan pekerjaan dan wawancara kerja yang beranggotakan pertama, Febri Madoni, BP 191055-1007, 2. Novi Aulia Rahmi, BP 191055-2001, 3. Yola Marzanda, BP 191055-3023, 4. Putri Aulia Rahmadani, BP 191055-2013, 5. Ayu Sarifah Aini, BP 191055-3005, 6. Mila Endriani Putri dengan BP 191055-3015, 7. Vio Febiola, BP 191055-1005, dan 8. Andi Trinanda, BP 181055-1014. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan tentang menulis pesan kerja. Pesan adalah setiap pemberitahuan kata atau komunikasi, baik lisan maupun tertulis, yang dikirim dari satu orang ke orang lain. Pesan menjadi inti dari setiap proses komunikasi yang terjalin. Pesan bisnis merupakan satu pesan atau surat yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan bisnis, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dari pengirim kepada penerima, bisa perseorangan maupun organisasi. Contoh pesan kerja atau bisnis: surat penawaran kerjasama, email penawaran produk, laporan perusahaan, pertemuan atau pidato, telemarketing. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa contoh pesan kerja atau bisnis ini yang pertama adalah surat penawaran kerjasama, yang kedua email penawaran produk, yang ketiga laporan perusahaan, yang keempat pertemuan atau pidato, yang kelima telemarketing, di mana masing-masing dari contoh itu sudah dicantumkan di bawahnya apa yang dimaksud dengan masing-masing contoh pesan kerja atau bisnis tersebut. Nah, selanjutnya ini ada contoh surat penawaran kerja sama, yaitu dari PT Diana Catering, Jalan Kiai Abdul Dahlan, nomor 96 Bandung. Di sini teman-teman bisa lihat dan baca sendiri contoh dari surat penawaran kerjasama. Selanjutnya itu wawancara kerja, yaitu suatu bentuk percakapan yang formal dan mendalam yang diadakan untuk mengevaluasi pelamar. Pewawancara akan mencari dari 3 pernyataan dasar, yaitu dapatkah pelamar mengerjakan pekerjaan? 2. Akankah pelamar mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan tepat? 3. Bagaimana peran pelamar dibandingkan dengan pelamar yang lain dipertimbangkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut? Nah, itulah 3 pernyataan yang dasar tentang pewawancara yang akan dilakukan. Tahap-tahap wawancara kerja. Secara umum, interview kerja terdiri atas 5 bagian, yaitu yang pertama, persiapan wawancara. Yang kedua, pengarahan atau menciptakan hubungan. Yang ketiga, pertukaran informasi. Yang keempat, terminasi. Dan yang kelima, evaluasi. Jenis wawancara kerja. Yang pertama ada wawancara seleksi. Yang kedua, wawancara telepon. Yang ketiga, wawancara di kampus atau di sekolah. Yang keempat, wawancara telekonferensi. Yang kelima, wawancara di pamer kerja. Contoh kasus wawancara kerja. Teman-teman bisa lihat contoh kasus wawancara kerja. Di sini ada surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan kerja. Perusahaan harus dapat membuat surat pemberitahuan dengan baik dan mengirimkannya sesegera mungkin jika hendak menerima seseorang sebagai pegawai. Karena penerimaan pegawai merupakan kabar baik atau good news, maka dapat diorganisasi dengan pendekatan langsung dalam kurung direct line. Pada pendekatan ini, bagian pembuka secara langsung mengemukakan informasi yang menyenangkan, diikuti dengan informasi konfirmasi dan paragraf penutup. Di sini teman-teman bisa lihat contohnya pada PT Juwita Perdana, distributor komputer, Jalan Kencana, Wungu 33, Surakarta. Selanjutnya, apabila
Anda telah menerima surat penerimaan pegawai, Anda sebaiknya membuat surat balasan untuk organisasi, lembaga atau instansi tempat Anda diterima sebagai pegawai baru. Pada prinsipnya, rencana organisasional untuk surat balasan sama dengan surat pemberitahuan penerimaan kerja. Paling tidak, ada 3 poin yang perlu diperhatikan dalam menulis surat penerimaan pegawai. Yaitu yang pertama, nyatakan antusias Anda terhadap tawaran kerja tersebut. 2. Konfirmasikan kapan Anda dapat datang ke bagian personalia. 3. Tunjukkan antisipasi Anda terhadap penerimaan tawaran kerja tersebut. Selanjutnya, surat penolakan kerja. Surat penolakan kerja merupakan surat yang dibuat oleh pelamar kerja atau mereka yang sudah bekerja tetapi mendapat atau mengharapkan pekerjaan di tempat lain yang lebih menguntungkan atau yang menjanjikan prospek yang lebih baik daripada pekerjaan yang telah ada. Pelamar kerja yang sudah mengikuti semua bentuk ujian seleksi, baik tertulis maupun wawancara, dapat membuat surat penolakan kerja karena telah diterima bekerja di tempat lain. Dan inilah contohnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Wawancara kerja merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada. Selain resume dan surat lamaran kerja, untuk menghadapi wawancara kerja, perlu berbagai persiapan mulai cara berpakaian, nada suara, cara menjawab pertanyaan, cara duduk, cara memasuki ruang dan sejenisnya. Jangan sampai wawancara yang merupakan kesempatan emas yang sangat berharga hilang begitu saja. Tanpa persiapan yang matang sebelum melakukan wawancara, Anda perlu mencari berbagai informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang Anda lamar, serta perkembangan perusahaan. Untuk memperoleh informasi tersebut, Anda dapat memperolehnya dari berbagai publikasi resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, baik bentuk jurnal, majalah, buletin, atau melalui situs web perusahaan yang bersangkutan. Antisipasi terhadap pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan dalam wawancara sangat penting. Paling tidak, Anda akan dapat mempersiapkan berbagai kemungkinan jawaban yang dapat Anda sampaikan pada saat wawancara berlangsung. Setelah wawancara kerja berakhir, maka segera memberikan ucapan terima kasih kepada para pewawancara, meskipun Anda merasa kemungkinan Anda diterima bekerja di perusahaan tersebut kecil. Hal ini perlu Anda lakukan untuk menunjukkan penghargaan Anda atas waktu yang telah mereka sediakan untuk wawancara. Kesimpulan, pesan bisnis merupakan hal yang penting bagi suatu pelaku bisnis untuk menyampaikan informasi yang ingin disampaikan pada pelaku bisnis lain dalam upaya penyelenggaraan bisnis dengan tujuan tertentu. Kemampuan menulis pesan bisnis merupakan modal yang sangat berharga untuk tercapainya tujuan komunikasi bisnis yang efektif. Memahami dasar-dasar komunikasi tertulis sangat penting dan kritikal karena pentingnya penulisan yang baik dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Contoh pesan bisnis kerja adalah surat penawaran kerjasama, email penawaran produk, laporan perusahaan, pertemuan atau pidato, serta telemarketing. Wawancara kerja merupakan metode penting dalam proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan bagi perusahaan. Tujuan wawancara kerja adalah untuk menemukan dan menentukan kecocokan antara karakteristik pelamar dengan persyaratan jabatan. Jenis wawancara kerja yaitu wawancara seleksi, wawancara telepon, wawancara di kampus atau di sekolah, wawancara telekonferensi, dan wawancara di pameran kerja. Dan itulah hasil dari presentasi kami pada kesempatan kali ini. Dan silakan kepada rekan-rekan yang masih ragu, silakan yang memberikan tanggapan juga boleh dan ingin memberi pertanyaan juga boleh. Dan kami ucapkan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.